kami dari kelompok 2C, mata kuliah praktikum biokimia. Dengan saya Olivia Sesmika dengan ujung NIM 13. Saya Nazwa Nabila dengan ujung NIM 020. Saya Yuni Kurniawati dengan ujung NIM 14. Saya Preti Yunisi dengan ujung NIM 1. Selamat menyaksikan semuanya. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Teori percobaan. Enzim adalah protein katalis yang mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Aktivitasnya sangat dipengaruhi oleh pH karena pH mengatur protonasi gugus asam amino, terutama pada situs aktif. Penyimpangan pH dari nilai optimum mengganggu ikatan ionik dan hidrogen, mengubah konformasi enzim hingga menyebabkan denaturasi sehingga substrat tidak lagi dapat berikatan dan reaksi berhenti. Adapun alat yang kami gunakan yaitu tabung reaksi, Erlenmeyer, water bath, gelas ukur, pipet tetes, dan spektrofotometer. Adapun bahan yang kami gunakan. Prosedur percobaan. Pertama, kita sediakan 5 tabung reaksi, lalu beri tanda pada masing-masing tabung reaksinya. Lalu, isi tabung reaksi yang ditandai dengan 1 ml larutan HCl, 0,05 N. Lalu, masukkan 15 ml larutan buffer dengan pH yang berbeda-beda, yaitu pH 4, 6, dan 8. Lalu kita tambahkan 3 ml larutan amilum dan 6 ml larutan NaCl 0,9%. Lalu kocok. Lalu masukkan Erlenmeyer yang sudah berisi 3 larutan tadi ke dalam penangas air dengan suhu 38 derajat Celcius, lalu ambil waktu nolnya sebanyak 1 ml. Setelah diambil 1 ml pada waktu 0, kita tambahkan 1 ml larutan enzim. Setelah 5 menit kemudian, ambil masing-masing 1 ml larutan dari gelas Erlenmeyer, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah ditandai. Setelah itu, tambahkan larutan KiKiO3 kepada masing-masing tabung reaksi, aduk hingga merata, lalu tunggu 5-10 menit. Lalu ukur menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombangnya 660 nanometer. Selanjutnya ulangi pada pH selanjutnya dan pada tabung-tabung yang lain. Pembahasan. Percobaan menunjukkan aktivitas amilase tertinggi pada pH 6 karena struktur enzim stabil dan sisi aktif bekerja optimal dalam menghidrolisis amilum. Pada pH 4 dan 8, aktivitas menurun akibat perubahan muatan gugus asam amino yang mengganggu konformasi enzimnya. Hubungan pH dan aktivitas akan membentuk kurva lonceng. Penyimpangan data terjadi karena kesalahan teknis seperti waktu sampling, pencampuran kurang homogen, kondisi spektrofotometri, serta kontrol pH dan suhu yang kurang tepat. Kesimpulan. 1. Enzim amilase memiliki pH optimum pada pH 6, di mana persentase degradasi amilum mencapai nilai tertinggi, yaitu 99,69% dalam waktu 20 menit. Hal ini menunjukkan bahwa amilase bekerja paling efektif pada kondisi mendekati netral, yang menjaga kestabilan struktur sisi aktifnya. Yang kedua, pada pH 4 atau asam dan pH 8 atau basa, aktivitas enzimnya akan menurun signifikan akibat perubahan struktur protonasi dan deprotonasi gugus asam amino penyusun enzim. Gangguan ini tentunya akan menyebabkan ikatan ionik dan hidrogen di dalam enzimnya akan terputus, sehingga sisi aktif kehilangan bentuk spesifiknya dan kemampuan kataliknya akan menurun. Ketiga, grafik hubungan antara waktu dan persentase degradasi amilum yang menunjukkan kecenderungan pola kurva lonceng, yang menggambarkan aktivitas enzimnya akan meningkat hingga pH optimum, kemudian akan menurun kembali pada pH ekstrim. Namun, hasil grafik yang tidak sepenuhnya halus menunjukkan adanya variasi dan penyimpangan data. 4. Beberapa faktor kesalahan yang berpengaruh terhadap ketidakteraturan grafik meliputi ketidaktepatan waktu pengambilan sampel, pencampuran enzim dan substrat yang kurang homogen, variasi suhu water bath, kesalahan dalam pembacaan spektrofotometri, dan ketidakstabilan reagen KiKiO3 atau buffer. Yang kelima, hasil percobaan secara umum telah menunjukkan tren sesuai teori meskipun terdapat penyimpangan data. Hal ini mengindikasikan bahwa metode dan kondisi reaksi cukup baik. Namun, presisi dapat ditingkatkan dengan memperketat kontrol suhu, waktu, dan homogenitas larutan, serta melakukan pengulangan percobaan untuk memperoleh grafik yang lebih halus dan representatif terhadap aktivitas enzim. Itulah tadi video praktikum dari kelompok kami. Semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.